Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Putri Azizah dari kelompok 9 bersama teman saya Reka Nurwahida akan mempresentasikan diskusi kami yang berjudul Studi Fikih dan Hukum Islam. Untuk materi pertama, pembahasan akan dibacakan oleh Reka Nurwahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reka Nurwahida akan menjelaskan tentang studi fikih dan hukum Islam. Yang pertama yaitu pengertian istilah-istilah seputar hukum Islam. Pengertian istilah-istilah seputar hukum Islam ada 6. Yang pertama yaitu syariat. Syariat berasal dari kata syara, yang artinya jalan keluar, tempat untuk minum. Sedangkan menurut istilah yaitu aturan-aturan yang Allah berikan kepada hambanya. Yang kedua yaitu fikih. Fikih menurut bahasa artinya mengetahui sesuatu dan memahami sesuatu dengan baik. Sedangkan menurut istilah yaitu mengetahui sesuatu dengan dalil yang ada. Yang ketiga yaitu usul al-fikih. Usul al-fikih berasal dari dua kata. Yang pertama yaitu usul yang artinya dasar. Sedangkan al-fikih artinya pemahaman yang mendalam. Yang keempat yaitu mazhab. Mazhab menurut bahasa artinya tempat untuk pergi. Sedangkan menurut istilah, pendapat tokoh fikih tentang hukum dalam masalah ijtihadiyah. Yang kelima yaitu fatwa. Fatwa menurut bahasa artinya petua, nasihat, atau jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Fatwa menurut istilah artinya pendapat yang dikemukakan oleh ahli fikih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Yang keenam yaitu qaul. Qaul dapat diartikan sebagai ujaran, ucapan, dan perkataan. Istilah ucapan dari seseorang imam fikih. Urgensi ijtihad dalam penetapan hukum Islam. Ijtihad adalah jahada, artinya berusaha sungguh-sungguh. Ijtihad secara terminologi adalah menggunakan seluruh kesanggupan berpikir untuk menetapkan hukum syara' dengan cara istinbat dari Al-Quran dan Sunnah. Ijtihad tidak boleh merambah pada dimensi ibadah mahdhah seperti sholat, puasa, dan lain-lain. Syarat-syarat mujtahid ada 5. Yang pertama yaitu Islam. Menguasai Al-Quran dan ilmu-ilmunya, memahami hadis dan ilmu-ilmunya, memahami kaidah bahasa Arab, dan memiliki ilmu-ilmu yang terkait dengan masalah bahasa. Kategori mujtahid. Yang pertama yaitu mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak adalah mengisbat, memutuskan hukum dari Al-Quran dan Sunnah, tanpa terikat dengan pendapat imam sebelumnya. Yang kedua yaitu mujtahid mazhab. Mujtahid mazhab adalah mengisbat hukum dari kaidah imam mazhabnya. Yang ketiga yaitu mujtahid fatwa. Mujtahid fatwa adalah orang yang memilih pendapat kuat dan dhaif. Ijtihad dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu ijma'. Ijma' adalah kesepakatan mujtahid terhadap suatu permasalahan hukum. Yang kedua yaitu qiyas. Qiyas adalah membanding hukum suatu perkara yang ada dan tidak ada hukumnya. Yang ketiga yaitu istihsan. Istihsan adalah menetapkan suatu hukum berdasarkan prinsip umum ajaran Islam. Yang keempat yaitu istihsab. Istihsab adalah menetapkan menurut keadaan sebelumnya sampai ada dalil lain yang mengubah keadaan. Yang kelima yaitu maslahah. Maslahah adalah menetapkan hukum berdasarkan manfaat untuk tujuan syariat marsalah. Sedangkan yang keenam yaitu urf. Urf adalah menetapkan hukum sesuai kebiasaan orang banyak. Yang ketujuh yaitu syari'man. Yaitu syariat yang diturunkan Allah kepada Anbi yang tidak bertentangan dengan qablana Al-Quran. Mazhab fikih dan metodologi hukum. Al-mazhib secara sastra artinya jalan untuk pergi. Ada 4 mazhab hukum yang terkenal. Yang pertama yaitu Hanafi. Hanafi adalah pendebat kebenaran. Maliki, pengarang kebenaran. Syafi'i, pejuang kebenaran. Dan Hambali, pejuang kebenaran. Faktor yang menyebabkan timbulnya mazhab. Yang pertama yaitu perbedaan dalam memahami tentang lafaz-lafaz nas.
Yang kedua itu perbedaan dalam memahami hadis. Yang ketiga itu akidah lugawi nas. Yang keempat penggunaan tentang dalil hukum. Yang kelima tentang muntarjih, dalil-dalil yang berlawanan. Yang keenam yaitu perbedaan dalam pemahaman ilat hukum. Yang ketujuh yaitu perbedaan dalam masalah nasakh. Lahirnya mazhab juga terjadi karena perbedaan lingkungan tempat tinggal. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dihubungkan dengan Imam Abu Hanifah. Memiliki nama lengkap yaitu Sabut bin Zuyi Abu Hanifah. Lahir pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Keturunan Parsi yang cerdas dan punya kepribadian yang kuat. Mengenai penjabaran pengembangan hukum Imam Malik. Oke, selanjutnya mazhab Hambali. Nama lengkap Imam Hambali adalah Abu Abdillah Ahmad bin Hilal ibnu Asad Az-Zuhali Asy-Syaibani. Lahir tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Menetap di Baghdad hingga akhir hayatnya. Pola pikir Imam Hambali yang pertama al-nuhus dari Al-Quran dan Sunnah. 2. Mengambil fatwa sahabat yang disepakati dari sahabat sebelumnya. Yang ketiga, mengambil fatwa sahabat yang paling dekat dengan dalil yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, menggunakan hadis mursal dan hadis daif. Yang kelima, menggunakan metode qiyas dalam keadaan terpaksa. Keenam, menggunakan sad azhar. Oke, yang terakhir, Imam Ja'far al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Seorang ulama besar dalam banyak bidang ilmu filsafat, tasawuf, fikih, dan ilmu kedokteran. Fikih Ja'fari adalah fikih dalam mazhab Syafi'i. Pengikutnya banyak